satunya ateis gitu. Eh, dia punya mata gitu, melihat ayat-ayat Allah punya mata. Ya sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak jin ya dari kalangan jin dan manusia untuk mereka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti hewan ternak. Kenapa saya sebut ateis itu lebih buruk daripada Kristen, Pak Robin? Ya, kenapa? Karena ya kalau Kristen itu dia masih mempunyai iman, dia masih mempunyai apa yang dia percaya gitu, masih ada yang dipegang. Beda dengan ateis, sudah pedoman kagak ada, ya pedoman kagak ada, imannya juga nggak ada gitu. Iya, benar itu. Jadi seperti itu. Iya, Jadi waalaikum. ya, kalau dalam Ibu kekristenan nih Islam atau Kristen, Bu? Islam atau Kristen, Bu? Saya Kristen, Pak Ustadz. Oh iya. Pak Robin juga Kristen tuh. ya, salam. Ya sedikit. Jadi kalau dalam kekristenan itu Saya Pak dari Ustadz, Medan, Pak Ustadz. ya, Iya. Oke, Jadi, baik. kalau dalam Ibu kekristenan itu, Pak Ustadz, itulah dalam Lukas 12 ayat 10. Yang tidak akan terampuni, yang tidak akan termaafkan oleh Maha Pencipta. Kenapa dia sudah menghujat yang namanya Roh Kudus. Nah, itu dalam kekristenan. Kenapa orang yang tidak percaya kepada Tuhan itu sudah menghujat yang namanya Roh Kudus. Kalau percaya kepada manusia, karena dosa anak manusia masih bisa terampuni, Pak Ustadz. Tapi kalau sudah menghujat yang namanya Roh, sudah percaya kepada Tuhan Maha Pencipta, itulah yang disebut menghujat Roh Kudus. Jadi tidak percaya kepada Tuhan. Itu dosa yang tidak terampuni. Itu namanya sampai kapanpun. Ya, sampai langit dan bumi lenyap. Pak Robin. Sampai kapan? Begitu, Pak Ustadz. Ya, lanjut. Pak Robin, mungkin beliau mau tanya. Begitu, Pak Ustadz. Ya, lanjut. Mungkin beliau mau tanya. Silakan ngomong, Bu. Silakan ngomong, Bu. Gini Pak Ustadz, saya memang nggak mengerti banyak tentang Bible, tapi saya mau menjawab syarat jadi Tuhan harus mati dulu. Waktu Pak Ustadz debat sama Edis, saya menonton di situ Pak Ustadz. Saya rasa Pak Ustadz tahu, gitu, tahu arti itu semua. Dan Edis sudah menjelaskan sejelas-jelasnya sama Pak Ustadz tentang itu, gitu. Nggak ada Edis menjelaskan itu. Edis menjelaskan itu Pak Ustadz. Saya menonton live streamingnya di situ. Makanya dari tadi saya menyimak berdebatan. Nggak ada Edis menjelaskan. Tuhan ada 3 di kami tapi satu daging, kata Edis. Bu, Anda percaya Edis kah, Bu? Anda percaya Edis? Saya tidak percaya sama manusia Pak Ustadz. Saya percaya sama Tuhan Yesus saya. Allah Bapa saya percaya itu. Saya tidak percaya. Lalu kenapa Anda bawa Edis kepada saya? Bukan saya membawa Pak Ustadz, tapi saya melihat di situ perdebatan kelak Pak Ustadz sama si Edis gitu. Saya nampak Pak Ustadz sabar menghadapinya. Pak Ustadz sabar, saya lihat sendiri. Nah, menghadapi si Edis, Pak Ustadz sabar kan? Di situ saya syarat jadi Tuhan harus mati itu, syarat itu tidak ada Pak Ustadz. Tuhan itu anak Bapa, jadi dia harus menuruti apa kata Bapa. Itu bukan syarat. Baik, ini coba baca. Ibu kan belajar bahasa Indonesia, ya. Kenapa suaranya mantul, Bu? Suara saya mantul kenapa ya? Iya, Bu. Bu gini, Anda tes. Nah, udah. Tapi di mute ini. Di mute gitu. Pak Ustadz. Mic-nya. Iya.
Gimana? Jangan mantul suaranya. Ini sudah aman. Ya udah. Syarat jadi Tuhan. Nih, Jadi mari saya kita hanya baca. mau Hmm, hmm. di Roma berapa? Bentar, mari kita baca. Nih. Ya. Nih. Bentar. Kameranya dibalikin. Nah. Nih. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, Anda kan belajar kosakata supaya. Kan gitu. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Jadi, syarat jadi Tuhan, dia mati dulu, ya, lalu bangkit hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, gitu. Jadi sebelum dia mati, itu belum Tuhan. Belum. Makanya saya bilang di sini, syarat jadi Tuhan harus mati dulu, lalu hidup kembali. Sebab untuk itulah Tuhan Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Dia, Pak Ustadz, Tuhan kami, dia menerima titah atau perintah dari Bapa di sorga, supaya dia menebus dosa-dosa kami, atau buatlah dosa saya yang orang berdosa ini. Aduh. Gitu. Fokus ke pembahasan, Bu. Fokus ke sini. Supaya ia menjadi Tuhan. Kan itu kan, Pak Ustadz? Supaya ia menjadi Tuhan. Kan itu pembahasan kita. Dia udah anak Bapa, Pak Ustadz. Jadi tidak pun dia mati, dia tetap Tuhan kami. Tapi kalau dia perlu bukti kalau dia tidak mati, kalau dia sebelum mati disebut Tuhan atau sudah? Tuhan. Sudah menjadi Tuhan, tapi sudah menjadi Tuhan. kasihnya sama kami manusia yang berdosa, dia harus mati untuk menebus dosa kami. Itulah dia, Pak Ustadz. Jadi sebelum pun dia mati, dia udah menjadi Tuhan karena dia anak Bapa kami di surga. Sebelum dilantik berarti Yesus ini juga udah Tuhan gitu. Pak Ustadz, saya tahu Pak Ustadz tahu ayatnya di mana, karena saya tahu coba gini, Bu, ya Anda baca dulu ini nih. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya tahu kan nih supaya ada sebab. Ya, ada sebab supaya ia menjadi Tuhan. Ia apa nih? Ia menjadi Tuhan. Tuh. Mana pengertiannya ya? Kayak gimana? Seperti gini, Ustaz. Seperti Ustaz juga. Nama sudah ada Ustaz, tapi tidak pernah Anda ceramah gitu. Jadi pembuktiannya itu kan tidak ada, cuma nama aja. Enggak masuk akal logikamu, analogimu gitu. Beda. Jelaskan kita mau ini aja. Udah dibilang syarat jadi Tuhan itu harus mati dulu, lalu hidup kembali. Betul nggak? Supaya ia menjadi Tuhan. Ayat selanjutnya coba Pak Ustadz. Ayat selanjutnya. Saya nggak bahas selanjutnya. Yang saya bahas supaya jadi Tuhan ini. Masalahnya supaya jadi Tuhan. Di situ Pak Ustadz. Disinilah kita sering para yang lab ini kan Pak Ustadz sering kalau kita mau membaca, kalau kita mau membaca ya baca aja gitu, dipahami kan. Tapi yang kita permasalahkan di sini tujuannya apa mempertanyakan ini supaya ia menjadi Tuhan. Syaratnya kayak gimana? Mati dulu, baru bangkit. Tidak ada kata syarat di situ Pak Ustadz. Jangan melebih-lebihi kata-kata.
Tidak ada kata syarat. Dia Iya, menjadi itu Tuhan kan harus itu kan mati. kata syarat itu kata saya gitu. Oke? Ya. Di situ harus kita garis bawahi. Tidak Memang. ada kata syarat. Jadi syarat jadi Tuhan itu harus mati lalu hidup supaya dia jadi Tuhan, gitu. Dia, makanya baca ayat selanjutnya Pak Ustadz. Injil Kita itu nggak jangan ba- diperkosa-perkosa setengah-setengah. kita tidak membahas ini satu perikop. Saya Yang tidak ada membahas masalah sendiri. itu di kata ini supaya ia menjadi Tuhan. Berarti sebelum dia mati itu dia belum jadi Tuhan. Saya tidak pintar berbahasa Pak Ustadz, tapi yang saya tahu, mana tahu nanti Pak Ustadz saya dapat pencerahan dari Pak Ustadz kan, yang saya tahu anak Bapak saya Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan, tapi untuk membuktikannya kasihnya sama kami, dia harus mengorbankan hidupnya. Kalau tidak, Kemana-mana dia menjadi kamu Tuhan membahas sebelum dia apa, mati, Bu? Pak Ustadz. Dia bukan Tuhan. Bu. Kamu bahas ngomong apa sih? Nih, yang kita masalahkan ini. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan kembali ya dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah, supaya ia menjadi Tuhan. Sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati ataupun. Coba bawahannya Pak Ustadz. Ayat selanjutnya. Ya tahu nih apa. Terus Coba selanjutnya. Ayat selanjutnya. ini selanjutnya. Ayo mau apa? Makanya saya bilang yang ada masalah tuh di sininya. Supaya ia menjadi Tuhan. Ini Tuhan dilantik. Sebelum dia mati berarti belum jadi Tuhan ini. Anda tertawa itu. Tuhan Anda dibegitukan, Anda tertawa. Pak Robin, buka mic-nya. Kita harus Anda bersedih. tertawa. Ya kenapa kita harus bersedih? Begini itu. Yesus bukan Tuhan rasa saya. Lebih tua dari saya ya. Yesus bukan Tuhan saya. Jangan dipaksakan itu. Islam atau Kristen? Saya Kristen Itu sejati, Islam atau tapi bukan Kristen? Yesus Tuhan saya. Tuhan saya adalah Bapa di sorga. Berantem pula sama Pak Robin nih. Kalau seperti itu bilang, Bagaimana? saya nggak lagi terkejut itu berada di sini. Gimana? Kalau itu tidak mengakui Tuhan, Kenapa kita lebih tunduk kepada manusia? Itu kan manusia. Saya punya Tuhan Bapa kok. Nggak ada yang bisa memaksakan saya Yesus sebagai Tuhan, bagi saya enggak. Tuhanku adalah Bapa di sorga. Dan aku diajar untuk berdoa, Bapa kami di sorga. Itu yang diajarkan kepada saya. Ya, yang saya percaya Yesus, yang saya muliakan Yesus adalah sebagai utusan Bapa yang di sorga. Ini dah hidup yang kekal. Ya, percaya kepada Bapa, satu-satunya Bapa yang benar. Dan percaya kepada Yesus yang Dia utus. Bapa, Tuhan, Roh Kudus itu satu itu. Satu Gimana? daging. Hah? Di sini lagi hujan. Gimana? Bapa, Tuhan, Roh Kudus itu satu. Enggak, itu hanya akal-akal manusia. Enggak ada satu. Dari mana? Pernah dikatakan Bapa? Emang ada orang yang bertemu dengan Bapa? Ada yang udah ketemu dengan Bapa. Bahkan rupanya bisa kita lihat. Bahkan wajahnya bisa kita lihat. Kan nggak pernah. Jadi hanya akalan manusia itu. Juga ini firman Tuhan, bukan Yesus yang menulis. Itu fakta kok. Yang menulis siapa? Murid-muridnya. Apakah pernah Yesus menulis itu? Jadi kalau kita tanya di mana Injil yang asli, nggak bakal tahu Kristen. Saya Kristen sejati tahu. Sudah nggak ada lagi 2000 tahun yang lalu.
Siapa Injil yang sebenarnya? Injil yang asli Pak Ustaz Yusuf, Yesus sendiri. Nah, di mana dalilnya? Ada dalil, nanti akan saya tunjukkan. Banyak Kristen nggak tahu ini dalilnya di mana. Dalam Alkitab. Mana itu? Coba tunjukkan sama saya. Coba. Hah? Tunjukkan sama saya. Kenapa? Nah, kalau saya tunjukkan nanti kamu saya kamu berubah. Coba dibaca dulu Pak Ustaz Yusuf. 2 Korintus 3 ayat 3. Tidak akan pernah saya berubah. Ya, kita baca. 2 Korintus ya. 3 ayat 3 bersama nanti 2 Yohanes 1 ayat 12. 2 Korintus Saya 3. diajar untuk gak percaya kepada Bible. Sebenarnya di sana, ayo. 2 Korintus 3. ayat 3. Pak Robin berapa? 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Nah, ini juga saudara-saudara kita biar paham ini. Ini akan saya ungkap. Nah. Nih kita baca ya Pak Robin ya. Nih, perhatikan Bu juga. Saya yang bacain biar adil. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, bukan dengan tinta. yaitu di dalam hati manusia. Nah, baca sambung sama 2 Yohanes 1 ayat 12 Pak Ustaz Yusuf. Nyambung semua itu. Kami diajar dalam kekristenan, tapi Kristen mempercayai yang ditulis oleh tinta. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-12 Pak Ustaz Yusuf, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-12 nyambung. Biar jelas ini Kristen-Kristen pada tahu. Terserah mereka mau percaya enggak. Ini firman Tuhan, bukan saya. Dua Yohanes 1 kan? Iya, ayat yang ke-12. 12, baik nih. Nah, Pak Robin, sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Makanya nyambung dengan, coba dibaca lagi Pak Ustaz Yusuf. Ya, 2 Yohanes ya. 23. 2 Yohanes 4 ayat 23. Maka kan nyambung. Kami diajar bukan belajar dengan apa? Dengan Bible yang mati ini, bukan. Kami diajar bukan belajar dengan apa? Dengan, ya, itu fakta. Jadi firman yang asli itu adalah Yesus sendiri. Jadi firman yang hidup itu adalah tubuh kami. Nah, sama seperti Yesus. Coba nyambung dalam 2 Yohanes 4 ayat 23. Diajar, nah, coba dibaca Pak Ustaz Yusuf. Mohon maaf, saudaraku. Yohanes 4 ayat 23. Bentar. Kenapa 23? 22 lah. Bentar ya, saya carikan nih. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 nih boleh. Biar paham Serapi, hanya menyembah apa dalam Bible aja ini sembah. Sudah diajarkan menyembah ini dalam tentang Yesus ini. Ya, silakan. Ya. Nah, ini. Ya. Kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bukan itu. Kamu Yohanes tidak 4. Yohanes 4 kan? Iya, Yohanes 4 ayat yang ke-23. Ya, saya baca dari atasnya, Pak Robin. Oh ya, silakan. Sorry. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini kata Yesus. Yesus pun menyembah gitu. Nah, Yesus pun menyembah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus juga menyembah gitu. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, ini ayat Pak Robin. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, siapakah Tuhan itu? Sebenarnya Kristen lebih baik menyembah roh daripada menyembah Yesus. Karena dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh.
Nah, kalau kita lari secara keadilan ya, kebenaran. Tapi maksudnya itu bukan roh yang disembah. Maksudnya itu menyembahlah kepada Tuhan yang tidak terlihat. Itu maksudnya Pak Uta Yusuf. Nah, sama seperti yang dimana oleh kita jadi sembahlah Tuhan yang tidak terlihat dalam kebenaran. Ya, Itu maksudnya. Iya, saya setuju Jangan dengan itu. menyembah dalam yang kelihatan. Mohon maaf, itu benda mati. Karena firman Tuhan yang hidup itu Pak Ustaz Yusuf bukanlah benda mati, bukanlah Bible, adalah tubuh dari setiap kami orang-orang percaya. Nah, sama seperti kata-kata menyembah dalam tubuh, bahwa kebenaran itu adalah tubuhmu. Kan itu dikatakan tadi dari 2 Korintus 3 ayat 3 tadi. Ya, Katakan tadi. saya setuju dengan itu. Saya setuju. Ya setuju, kenapa Kita kau pertuankan menyembah yang pada yang tidak kita lihat. Nah, kenapa kau pertuankan yang terlihat? Yesus kan pernah terlihat. Sekalipun itu nggak pernah melihat, tapi kan bangsa Yahudi melihat. Nah, begitu yang saya maksud toh. Tapi nggak apa-apa, hidup ini pilihan kok. Silakan itu mempertuankan Yesus selama-lamanya, silakan. Tuhan Yesus Nanti aku tidak baru benda kenal. yang tidak terlihat. Ya, Yesus Makanya nggak pernah di terlihat. dalam Alkitab itu ada. Sekarang gini aja Di itu. dalam Alkitab Kalau itu nggak ada ada. Alkitab, percaya nggak itu ada Tuhan? Kalau nggak ada Alkitab, percaya nggak itu ada Tuhan? Itu aja aku tanya. Begitu semua buat Tidak, manusia, karena buat Alkitab Kristen itu di bawah. pegangan kita umat Kristen. Sekarang aku tanya, kalau nggak ada pegangan Alkitab, umat Kristen. itu nggak usah jabir, nggak usah dua mulut. Sekarang aku mau tanya, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Kalau nggak ada Alkitab, percaya nggak itu ada Tuhan? Itu aja kuncinya. Saya tidak percaya. Hah? Karena di Alkitab baru saya tahu dia penebus Kalau saya. nggak ada Alkitab, nggak percaya. Berarti itu mengandalkan apa yang terlihat. Ya Karena- sudah, mengandalkan apa ya? Ya sudah, imanin. Sebelum ada langit dan bumi, Tuhan udah ada apa belum? Saya begitu aja kasih pertanyaan. Saya Sebelum tidak ada langit dan bumi, menyembah yang tidak dengar saya dulu. lihat. Sebelum ada langit dan bumi beserta isinya, Tuhan udah ada apa belum? Jawab. Tuhan udah ada. Nah, Tuhan yang menciptakan jadi kalau langit Tuhan dan udah ada, bumi. kenapa kau pertuankan yang sebelum sesudah ada langit dan bumi? Kau percaya, jadi ini ganda namanya. Percaya kau sebelum ada langit dan bumi ada Tuhan. Tuhan Allah, Sementara Bapa, percaya Roh juga Kudus kau itu satu sesudah itu. ada langit dan bumi baru ada Tuhan. Jadi ganda sama kau, sama semua kau borong. Sebelum ada langit dan bumi, kau percaya ada Tuhan. Sesudah ada langit dan bumi, percaya juga kau ada Tuhan. Jadi ganda. Jadi percaya kepada yang terlihat, percaya juga kepada yang tidak terlihat. Mbak Hina, Percaya juga. tadi Anda bilang kalau tidak ada Alkitab, Anda percaya tidak? Tidak. Ah. Kenapa? Karena di Alkitab itu kita belajar. Di situ kita belajar. Kenapa? Dan Jadi kenapa kalau saya nggak ada percaya? Alkitab, kau kalau nggak mau menyembah. Saya tidak tahu apa-apa. Jadi kalau nggak ada Alkitab yang tertulis, kau nggak mau menyembah Bapa? Saya menyembah Bapa, Dari mana menyembah? Allah saya menyembah Bapa. Wah, Saya menyembah Bapa yang tidak terlihat. Karena di dalam Alkitab, jangan kau bilang kau mengasihi aku yang tidak terlihat. Yang kau lihat aja tidak kau kasihi. Itu ada kan firman Tuhan? Jadi jangan Anda bilang Pak saya tidak Robinnya menyembah Tuhan, ini ngelak. itu. Pak Robinnya ngelak. Nah, kepental. Jadi gini aja bentar. Pak Ustaz, saya pun tidak mau berdebat Kenapa? gitu. Saya tidak mau berdebat gitu. Cuman saya hanya Ya tadi kayak gimana Bu? Saya kan sudah menjelaskan tadi tuh ya Iya. tentang masalah syarat jadi Tuhan, syarat jadi Tuhan sama Anda. iya, Ada, itu kan ada Tuhan mati dulu lalu bangkit. Ada Tuhan mati dulu lalu bangkit gitu. itu kan itu prinsip Pak Ustadz, itu pengetahuan Pak Ustadz, tapi pengetahuan saya tidak seperti itu. Saya tidak membantah gitu. Itu pribadi kita masing-masing kan gitu Pak Ustadz. Tapi di sini tadi dibilang kenapa Ibu menyembah Allah yang tidak terlihat? Yang terlihat, saya tidak menyembah yang terlihat. Saya tidak tahu. Saya tidak pernah jumpa dengan yang saya sembah. Tapi saya percaya, kenapa? Karena dia juru selamat saya, gitu. Makanya di sini saya hanya nggak mau berdebat banyak. Saya hanya menegaskan itulah keyakinan saya. Karena saya Gini, tadinya, masalahnya dia karena Pak Robin itu juga Kristen dia. Cuma pahamnya dia beda gitu.
Dia tidak menuhankan Yesus. Iya, Yesus itu bukan Tuhan. di situ. Ah, setiap umat Kristen yang saya tahu, lain dari entah Bunda Maria apakah itu, setiap umat Kristen Protestan, dia menyembah Tuhan Yesus Allah, Putra dan Roh Kudus, dia sembah. Karena itu satu. Oh, itu siapa yang ngajarin, Bu? Itu ada di Alkitab. Bapak kami mengutus, semana jelaskannya ya Pak Ustadz? Karena saya Di tidak mana? pintar sih dengan hal ini menjelaskannya gitu. Karena dia anak Bapak gitu. Nggak ada Yang ajaran melahirkan Yesus kayak gitu. Bunda Maria. Nah, makanya perbanyaklah baca kitab yang nggak ada ajaran Yesus yang seperti Anda katakan. Itu sudah jelas waktu Pak Ustadz debat dengan Edis, itu sudah jelas sekali Pak Ustadz. Nah, jadi saya rasa kalau seperti saya, Pak Ustadz bisa mengeles gitu, atau bisa Anda percaya kata Edis. Edis saya itu tidak percaya dia Edis, ya. tapi dia Ya. ada Bentar. Bibelnya. Kamu saya tanya, Bu. Yesus itu Tuhan atau bukan? Edis itu. Kan enggak, ini saya tanya sama kamu. Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan atau bukan? Ah, Dia Tuhan. baik. Roh Kudus Tuhan atau bukan? Tuhan. Bapa yang di sorga baru Tuhan atau bukan? Bapa, Ah, dan jelas. Bapa yang di sorga Tuhan. ah, Tuhan. Jadi ada berapa Tuhan? Ada 3 Tuhan, tapi dia jadi satu roh, Pak Ustadz. Jadi di sini kita perpanjang karena itulah kata-kata Edis Saya yang sudah kayak gitu, kata Edis tuh. Percaya Anda sama Edis? Nih. Kata Edis nggak ada 3 Tuhan tuh. ada di Bible. Semua ucapan dia berasal dari Bible. Tidak ada asal-asalan dia ngomong. Dia semua berasal dari Bible. Atau Alkitab. Dia berasal dari situ semua. Tidak ada dia membuat-buat. Kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus. Dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah untuk saja diselamatkan. Ketika dia menyerahkan dirinya kepada Yesus untuk dipimpin, dituntun supaya hidup sesuai dengan kemauan Tuhan Yesus, dia buang Tritunggalnya itu ke tong sampah untuk saja diselamatkan. Bo, kalau kamu mau diselamatkan, kata video Edis, buang dulu Tritunggalmu itu di tong sampah gitu, ke tong sampah. Potong, Pak Ustadz. Itu udah dipotong-potong. Jadi Apa ya? Udah dipotong kayak gimana? begitu Kalau Anda juga, aja kan kata Edis, kata Anda itu juga kata Edis tuh. Kata saya kayak gimana? di room Edis pun orang Islam yang tidak tahu apa-apa seperti itu ditanya ngomongnya. Saya nggak masalah, nggak bahas masalah Islam, karena Anda kan membawa Edis tadi ke sini sama saya. Kata Edis, kalau kamu mau selamat, buang aja Tritunggal itu ke tong sampah dulu gitu. Itu nggak sepenuhnya kan Pak Ustadz? Apanya? Framingnya itu Jelas tidak kok dia sepenuhnya, ngomong kan? banyak pitinya, hanya potongan. buang aja dulu Tritunggal itu ke sampah, kata Edis. Pak Ustadz, saya sering melihat lab-lab seperti ini. Sering dipotong-potong itu. Bahasa-bahasa itu sering Apanya yang dipotong-potong? dan dimunculkan yang bahasa tidak enak. Disitulah Apanya yang banyak- dipotong-potong? Nggak ada kita memotong-motong kayak gitu. Kita hanya mengambil momen gitu yang mau diambil. Iya, tapi momen di depannya tidak diambil kan gitu. Padahal dia tadi entah cerita apa. Gitu. Disitulah Pak Ustadz. Makanya ya. Percaya nggak Anda sama Edis? Tritunggal tuh buang dulu katanya. Saya tidak percaya kepada manusia. Itu udah saya tegaskan. Lalu tiba-tiba gak percaya sama Edis. Tadi Anda mengatakan majukan Edis ke sini. Gimana sih, Bu? Ya, Saya nggak ada bilang majukan Edis. setelah saya melihat bersama Edis, debatlah sama Edis, gak usah lah.
itulah yang memperkosa bahasa-bahasa Pak Ustadz. Saya nggak ada bilang datangkan Edis, enggak. Cuma saya melihat Pak Ustadz, Anda live dengan Edis kan gitu. Ya udah, kalau anda follower Edis ya, follower Edis nggak perlu kau banggakan di sini ya, bakal malu Saya kamu bukan follower follower atau apa. Tidak. Ayat, Tapi yang saya lihat, kalaunya tidak, lalu kenapa argumentasi membawa argumentasi Edis? ya karena di situ jelas saya lihat Edis beri semua Bible isi Alkitab itu sama Pak Ustadz. Jelas saya lihat. Saya karena saya Nah, dari awal sampai ya udah Tritunggal buang ke tong sampah, percaya juga kan? Lihat kedepannya berani menunjukkannya, tidak kan? Itu Apanya? hanya potong-potongan Pak Ustadz. Itu hanya potong-potongan. Jelas video PT-nya pun banyak. Binatur, kemudian Tritunggal, kemudian itu ketong sampah asal dia hidup sama dogma Binatur, kemudian Tritunggal, kemudian itu ketong sampah asal dia hidup seturut dengan gambar Tuhan Yesus. Dia hidup mengikuti apa yang menurut saya dia akan tetap diselamatkan. Istilah Tritunggal pun nggak ada dalam Alkitab. Iya, makanya saya bilang kalau nggak ada, kenapa kita harus maksakan itu? Orang harus berpaham demikian. Kan itu istilah yang menjembatani apa yang ada dalam Alkitab itu. Para bapak-bapak Ini di video yang lain, Bu. Ya. Di video yang lain. Beberapa kali Edis menyuruh membuang Tritunggal itu ke tong sampah, bukan cuma satu video. Kayak gimana? Ya udahlah Pak Ustadz, berdebat pun di sini nanti. Nggak mute aku Pak. Berdebat pun di sini kan nggak ada artinya juga, karena Ustadz berhadapan dengan orang bodoh seperti saya gitu. Jadi saya nggak akan bisa membantah Pak Ustadz. Karena saya tidak sepintar Pak Ustadz gitu. Jadi saya hanya membicarakan apa yang saya imani. Apa yang Pak Ustadz imani, ya itu urusan Pak Ustadz. Dan apa yang Pak Ustadz tahu, saya hanya mengimani apa yang saya imani dan yang saya lihat, itu yang saya bicarakan. Itu aja sih. Itu makanya nggak sembarangan kan? Iya. Kenapa malah bawa-bawa Edis pula? Masih percaya sama Edis? Saya mau nanya satu. Masih percaya Terakhir, sama Edis? Apa? Terakhir Pak Ustadz, saya mau nanya. Nanya Saya apa? mau nanya satu. Banyak juga nggak apa-apa, jangan satu-satu nanyanya. Kalau yang bitin Suaranya nggak ada, Bu. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada, Bu. Ibu ini baru berkobar-kobar dia untuk mempertuangkan manusia. Ya, Bu. udahlah turun saja lah Bu. Gak ada suara. Nggak ada suaranya. Kenapa lagi nih? Macet. Dimacetkan dulu mungkin sama Coba ngomong. Nah, ini ada suaranya dah. Coba ngomong. Ini yang Nih bagus. Oke, dah. Pak Robin buka kamera, Pak. Oke, dah. Pak Robin buka open cam aja, Pak Robin. Nah. Masih percaya nggak sama Edis tuh? Satu hal Pak Ustadz, karena ya apa? Silakan. saya udah bilang saya nggak mau lagi berdebat. Itu prinsip saya, prinsip Pak Ustadz ya. Saya nggak
uruskan gitu. Saya mau nanya tentang satu hal, Pak Ustadz. Kenapa setiap mendengar suara azan itu, saya kayak, gimana ya rasanya? Kayak gimana bilangnya? Kayak, hati saya kayak hening gitu, sedih gitu Pak Ustadz. Karena gini Pak Ustadz, saya mau itu sebentar. Keluarga dari almarhum mama saya itu Islam semua, haji semua Pak Ustadz. Islam semua. Terus? Nah, jadi kakek nenek saya pun Islam semua. Jadi saya mau cerita sedikit. Kenapa kalau azan maghrib itulah Pak Ustadz. Kayaknya kayak semana ya? Sedih, semana? Kayak hampa lah hati ini Pak Ustadz. Saya mau nanya tentang itu. Saya nggak pernah cerita. Iya. Artinya ada yang hilang dari diri Anda, jati diri Anda hilang gitu. Ketika mendengar azan, lalu Anda hening kayak gitu. Kalau apalagi yang keluarga lain kan Islam semua. Artinya apa? Anda dipanggil untuk menjadi Islam. Mengikuti keluarga-keluarga Anda yang lain gitu. Gini ya kawan-kawan, 10.000 di sini menonton. Saya orangnya tidak munafik gitu. Saya tidak munafik orangnya. Saya seperti itu. Itu panggilan hati, ya panggilan hati. Mungkin karena keluarga juga ya banyak yang Islam. Itu baru dari hati, iya. Dimanapun itu Pak Ustadz, kayak hati saya kosong gitu, kayak gimana ya, kayak walaupun saya senang itu pasti sedih gitu. Ya iya. Kalau Anda dengar azan ya seperti mau nangis gitu. Ada kekosongan dalam diri Anda gitu. Kosongan iman. Makanya panggilan kan untuk Anda. Tapi kan saya Kristen Pak Ustadz. Ya iya. Artinya memang ada pengaruh, suara azan itu ada pengaruh samamu. Ya. Makasih ya Pak Ustadz atas pencerahannya. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf Pak Ustadz. Shalom. Enggak apa-apa. Assalamualaikum. Sama Pak Ustadz saja, sama saya enggak adil dong. Oh, rasa hamba Tuhan. Sama-sama orang Medan kita hamba Tuhan ya. Iya, harus adil dong, itu kebenaran. Jangan hanya Pak Ustadz saja. Suami saya pun orang Batak. Kan dikatakan, woi, enggak tahu aku Bi. Enggak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya. Ya, waalaikumsalam Ibu. Jadi gitu ya. Jadi kita harus belajar. Pasien selanjutnya. Udah kayak masih banyak pasien kita masih banyak Pak Robin. Ya, silakan. Banyak ini. Ada 23 pasiennya masih yang antri. Nah, kita layani. Ini kita pelayanan di sini. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dengan memberikan istilah Islam, Bang. itu. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Oke. Abang. Ya, kita cari Kristen dulu untuk diskusi ya. Iya. Salam kenal aja Bang Ustaz. Salam kenal. Oke, alhamdulillah. Sehat selalu, Bang. Baik. Syukron jazakallah Bang ya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.